Oke, aman alhamdulillah. Oke, ada teman-teman yang juga kondisi mungkin lagi kurang baik ya pada malam hari ini. Semoga kalau misalnya emang badannya lagi nggak enak, semoga cepat sehat. Kalau misalnya moodnya lagi nggak enak, juga semoga segera membaik. Tapi nggak apa-apa, kita juga manusia ya, pasti ya bisa ngerasain emosi yang mungkin nggak bikin kita nggak nyaman, dan secara fisik juga mungkin kita rasa nggak nyaman. Is oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang satu tema nih yang menarik banget, yang relate, apalagi aku masih menjadi seorang anak ya. Mungkin teman-teman di sini juga masih menjadi seorang anak pastinya lah ya, dan juga ada beberapa teman-teman di sini yang sudah menjadi orang tua gitu ya. Jadi tema ini sangat menarik banget. Kita akan bahas tentang kelekatan nih, atau dengan judul kenapa orang tua dan anak ini sulit terkoneksi. Nah, jadi kita akan belajar banyak, nanti akan mendengarkan pengalaman dan juga ilmu dari speaker-speaker kita yang keren-keren ini. Nah, oke, teman-teman, sebenarnya bisa aku sampaikan di awal bahwa kita ngelihat ya bahwa kelekatan atau kedekatan antara anak dan orang tua itu bisa dikatakan cukup penting gitu ya. Nanti juga kita akan tanya-tanya nih sama dua pembicara kita gitu, sebenarnya pentingnya kenapa sih gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat sendiri, ternyata kelekatan ini tuh juga berpengaruh loh terhadap perkembangan emosionalnya si anak ini gitu. Nah, jadi karena kedekatan itu nggak cuma pengalaman secara personal aja, tapi di sana ternyata dipengaruhi juga oleh bagaimana pikiran dan juga emosi kita atau perasaan kita gitu terhadap peristiwa tersebut gitu. Nah, tapi nggak jarang juga ada, bisa dikatakan, kelekatan yang nggak sehat gitu ya, yang akhirnya bisa membuat si anak ini mungkin ngerasa nggak nyaman atau ngerasa nggak nyaman, bisa juga ngerasa nggak percaya nih ke figur orang tuanya. Nah, wah, pasti kita sebagai calon orang tua dan orang tua juga nggak pengen ya seperti itu gitu. Nah, kalau menurut teman-teman semua di sini, seberapa penting sih kelekatan gitu antara orang tua dan juga anak gitu? Mungkin boleh dong share di kolom komen yang ada di bawah, dan nanti juga kalau teman-teman pengen tanya, boleh banget langsung taruh pertanyaannya di question box yang ada di bawah ini. Nah, ada yang nanya nih, dua pembicaranya siapa kak? Oke, aku kenalin dulu ya pembicaranya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bersama dua perempuan hebat, dua ibu yang luar biasa. Yang pertama akan ngobrol sama Mbak Annalisa Widianingrum. Beliau merupakan psikolog klinis dan juga CEO dari APDC Indonesia. Pasti udah nggak asing lagi ya sama beliau ya gitu. Dan yang kedua, nanti kita akan mengundang Mbak Prita Tias yang merupakan co-founder dari Good Enough Parent dan juga associate psychologist di ibunda.id, dan juga founder nih dari Bumi Nusantara Montessori. Oke, nah jadi udah pengalamannya tuh udah nggak perlu diragukan lagi tentang parenting, tentang gimana pengasuhan ke anak gitu ya. Teman-teman buruan banget follow Instagramnya beliau-beliau ini, karena sering banget mengedukasi tentang psikologi lah ya pokoknya gitu. Nah, oke, langsung aja aku nge-invite Mbak Annalisa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah nggak sabar, langsung aja aku invite biar kita cepat ngobrol nih. Oke. Oke, kita tunggu Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Hai Gayatri, apa kabar? Assalamualaikum, Baik, selamat malam, positive waalaikumsalam. people. Happy banget bisa ketemu di live Instagram Yes, APDC Indonesia kali ini. ya kita udah lama banget ya Mbak nggak ngobrol ya. Semoga hari ini kita Yes, ngobrol ya banyak, kita ngobrolnya langsung bermanfaat nih buat teman-teman positive people yang ada di sini gitu. amin. Tadi aku happy banget loh Hmm? dengar teman-teman yang join ternyata nggak cuma yang udah jadi orang tua, tapi juga calon orang tua ya Gaya. Yes, Dan benar. ini jadi satu hal yang menarik untuk teman-teman simak nih sampai setengah Mm-mm. jam doang nih malam ini kita bakalan ngobrol Iya, ya. benar-benar. Tadi aku udah sempat ngobrol nih Mbak di Mm-mm. awal ya, bahwa tema ini kan sebenarnya tema yang menarik banget dan yang paling banyak nih Mbak di request sama positive people di Mhm. Instagramnya APDC Indonesia gitu. Kayak pengen tahu dong gimana ya efeknya nih, atau apa nih yang bisa kita pelajarin dari kelekatan antara orang tua dan anak gitu. Nah, mungkin aku boleh langsung kepoin ke Mbak Ana kali ya. Aku mau tanya-tanya nih, apalagi Mbak Ana Mhm. kan bisa kita lihat nih di Instagramnya juga, Mbak Ana kan aktif menjadi apa ya, maksudnya aktif bekerja gitu ya, dan juga sering nge-share tentang gimana sih parenting ke anak-anaknya Mbak Ana gitu. Nah, Mbak, sebenarnya kalau misalnya
Mbak Ana kan sebagai ibu yang bekerja gitu ya Mbak. Nah gimana sih terkadang kan pekerjaan Mbak Ana mengharuskan Mbak Ana tuh harus mobile gitu ya ke sana kemari gitu. Gimana sih Mbak Ana untuk memaintain atau tetap memelihara nih kedekatannya, kelekatannya Mbak Ana ke anak-anaknya Mbak Ana gitu. Kira-kira apa sih Mbak yang harus dilakukan? Mungkin ini bisa jadi tips buat ibu-ibu pekerja juga nih Mbak yang di luar sana gitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya Positive People, seru banget ya kita bahas ini. Karena dari kemarin Hmm, tuh banyak banget yang ngepoin, Mbak Ana sibuk banget gitu gimana ngebangun bonding sama anaknya gitu. yes, Jujur, benar. pertanyaan ini adalah jawaban yang sebenarnya agak sulit aku jawab karena sampai sekarang tuh aku masih belajar gitu loh, guys, untuk bisa Hmm, ngebangun bonding sama anak tuh seperti apa. Menggunakan oke. bahasa cinta aku sama mereka supaya Mm-mm. dengan waktu yang nggak banyak tuh aku bisa tetap engage nih. Kenapa sih Oke. ini penting gitu. Karena Mm-mm. sebagai psikolog nih ya, Gay, aku tuh sering banget melihat ini nggak cuma untuk ibu bekerja, tapi ada juga ibu yang di rumah yang Mm-mm. dia sebagai full time mother gitu ya, dengan waktu 24 jam bersama anak, mereka tuh sering banget ngerasa nggak connect sama anaknya. Jadi Oke. ada juga ibu yang bekerja juga nggak connect gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kerja dan nggak kerja. Status kita sebagai working mom maupun full time mother, aku rasa semua ibu itu adalah full time mother gitu ya. Kita punya Benar. waktu yang sama energinya. Hanya lokasi kita pada saat kita bekerja tidak sedang di rumah. Tapi hati, Mm-mm. energi, pikiran tuh semua buat anak. Bener nggak ibu-ibu yang pada kerja? Benar. Benar. Jadi sebenarnya ini tuh seni ya, namanya bahasa tuh seni Mm-mm. gitu kan. Seni kita menyampaikan betapa mereka tuh pentingnya dalam hidup kita, supaya cinta ini tuh terus terkoneksi, biar anak itu Oke. ngerasa mereka berharga gitu. Mm-mm. Makanya aku pribadi menggunakan bahasa cinta yang memang dari kecil tuh aku sampaikan dengan seterbuka dan seekspresif itu untuk bilang Oke. I love you. Terus panggilan sayang yang memang selalu kita panggil, yang itu cuma aku sama mereka yang tahu. Cium, Mm. peluk, itu aku biasain gitu guys gitu dari kecil. Mm-mm. Jadi kayak kalau mau tidur, aku selalu bilang I love you to the moon and back. Terus nanti dia balas lagi I love you more. Terus kayak itu ternyata ke pola yang ngebuat mereka tuh tanpa disadari meniru apa yang aku lakukan, dan Ya. nggak tahu gimana walaupun waktuku nggak banyak tapi begitu ketemu ya udah nemplok gitu. Mm. Itu hal sederhana gitu ya. Terus Oke. main di kualitas juga, misalnya kayak berangkat sekolah tuh cuma punya waktu 30 menit. Anggap aja Mm. perjalanan gitu kan, semacet-macetnya. Nah, aku menggunakan powerful 30 menitku ini untuk beneran ngobrol sama mereka, untuk kasih tahu betapa Oke. seneng ya mamahnya nganterin mereka sekolah. Kalau nggak bisa nganterin sekolah, mungkin jemput sekolah 30 menit. Kalau nggak bisa nganter jemput karena di luar kota, sebelum tidur aku video call 30 menit, itu minimal gitu. Atau Mm. sebelum tidur aku bacain buku, aku curhat-curhatan sama mereka 30 menit. Jadi intinya kita yang harus mengupayakan untuk terus terkoneksi sama anak, walaupun cuma di rumah. Hati-hati loh, jangan-jangan kita ngerasa fisik kita di rumah, tapi hati kita nggak terkoneksi karena kita sibuk sama kerjaan rumah, terus jauh sama anak. Nah, intinya itu yang aku Oke. pengen sampein. Kenapa Mm. koneksi sama anak ini penting? Karena banyak yang belajar teori parenting, begitu udah jadi orang tua, mereka bilang, kok sarannya dari ini tuh aku terapin nggak bisa ya Mbak? Kok aku Mm. udah coba belajar parenting ini nggak bisa ya? Ternyata tanpa disadari, kita itu memiliki warisan dari pola asuh orang tua kita sebelumnya, guys. Oke. Jadi kalau kita nggak sadar, Mm. koneksi kita sama anak itu sangat dipengaruhi oleh koneksi kita sama orang tua kita. Bapaknya Oke. dingin, ibunya dingin, kita jadi orang yang tidak bisa hangat. Jadi Mm. akhirnya kita cenderung dingin ke anak. Nah, ini mau Mm. diputusin kapan nih kalau kita menyalahkan pola asuh kita sebelumnya? Makanya penting banget kita ngobrol gimana koneksi kita ke orang tua kita, gimana koneksi kita ke anak, supaya engagement atau bonding sebagai orang tua anak itu bisa kita ciptakan di keluarga kecil kita, karena itu sumber bahagia kali ya, guys. Itu mungkin pengantarnya. Oke. Agak Oke. ngebut ya karena waktu kita juga terbatas ya. Oke, setuju banget ya Mbak ya. Jadi memang Mhm, koneksi ini kan akhirnya membuat anak tuh ngerasa aman, nyaman ketika dia tuh berada di rumah gitu ya bersama mhm. figur Betul. orang tuanya gitu. Wah, menarik Mhm, banget nih mhm. Mbak. Dan apalagi sebenarnya bukan hanya diterapkan apa ya istilahnya tuh kita nggak perlu untuk menjadi ibu yang
bekerja untuk benar-benar tahu dunia parenting, tapi justru dengan ibu yang full time aja pun kita masih perlu belajar lagi gitu ya Mbak ya. Dan kita Semua juga ibu perlu sih. bertanya lagi nih. Yes, Iya, benar jadi banget. supaya nggak ada label working mom, full time mother, terus kemudian kita nggak belajar itu gitu. Justru malah Ya, apapun peran kita, terkoneksi terus sama anak itu menjadi salah satu hal yang penting untuk kita upayakan gitu. oke, seru banget nih Mbak. Apalagi kalau misalnya kita mengundang satu speaker lagi yang pengalamannya juga Mhm. nggak kalah luar biasanya gitu ya teman-teman. Tadi aku udah ngenalin juga di awal nih Mbak sama teman-teman Positive People bahwa ada Mbak Prita Tias yang akan ngobrol bareng nih bareng aku sama Mbak Ana juga gitu. Oke, aku izin untuk meng-invite Mbak Prita ya Mbak Ana. Boleh banget. Ini happy banget. Oke. Aku juga pengen kasih tahu teman-teman, Mbak Prita Tias ini mulai sekarang menjadi asosiat psikolog juga di APDS Indonesia, Gayatri. Jadi Oke. kalau mau konsultasi, mau konseling langsung ke Mbak Prita, bisa banget eh, ngobrol sama Mbak Prita nih. Nah, ini dia nih. Oke. Biasanya Mbak Prita Gozi, ini sekarang Mbak Prita Tias ya. Bedain ya. Oke. Yang satu bahas Oke. cuan, yang satu ngomongin tentang psikologi. Hai Mbak. Halo Mbak Prita. Selamat malam Mbak Gayatri, selamat malam Mbak Ana, apa kabar? Baik, Ya, alhamdulillah selamat Mbak Prita. malam, Mbak. Baik, Suaraku jelas alhamdulillah. nggak? Atau putus-putus atau freeze? Jelas kok, di aku jelas. Jelas ya, oke oke. Aduh, Oke. tadi aku udah nyimak nih obrolannya Mbak Ana sama Mbak Gayatri nih. Mana waktu kita cuma 30 Oke. menit lagi ya. Iya, kita sangat manfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu ya. Oke, terima Yes, kasih Mbak betul Prita banget. karena sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng sama aku dan Mbak Ana nih gitu. Tadi di awal tuh juga aku udah sempat ngobrol sama Mbak Ana dan juga Positive People nih. Menarik banget ya Mbak, kita ngebahas seputar koneksinya nih atau kedekatannya antara orang tua dan anak gitu. Nah, sebenarnya tadi di awal Mm-mm. tuh aku juga sempat menyampaikan bahwa ketika kita punya koneksi yang baik gitu ya, tadi Mbak Ana juga sudah menyampaikan itu tuh bisa menjadi sumber kebahagiaan, bahkan bisa menjadi sumber energinya kita setiap hari gitu ya ketika kita terkoneksi dengan orang tua maupun anak gitu. Nah, sebenarnya aku dan Positive People nih Mbak pengen tahu mungkin lebih dasarnya lagi gitu ya, sebenarnya ada nggak tipe-tipe kelekatan itu ada apa aja sih Mbak sebenarnya gitu, karena kan mungkin ada yang bilang wah aku tuh nggak terlalu deket nih sama orang tuaku gitu, mungkin kan orang tuaku dulu bersikapnya dingin gitu-gitu. Nah, kita kan bisa ngeliat mungkin ada tipe-tipenya kali ya Mbak gitu. Mungkin dari Mbak Prita boleh dijelaskan sedikit nih Mbak gitu. Oke deh, selamat malam Positive People semuanya. Ini agak deg-degan ya ngejelasin attachment ini, karena kadang-kadang kalau Yes. sebagai anak atau sebagai orang tua jadi kayak screening gitu ya. Aduh, udah benar belum nih? Udah benar belum nih? Anakku nih kayak gimana nih? Cuman nggak apa-apa. Lebih baik kita tahu gitu ya, diri kita nih sebenarnya punya tipe attachment gimana sih yang tadi Mbak Ana bilang, warisan dari apa yang kita dapatkan dari pola asuh sebelumnya. Jadi kalau ada positive people di sini yang meskipun belum menjadi orang tua, paling enggak kita udah screening duluan. Oh, ternyata aku punya pola kelekatan atau pola attachment yang kayak gini nih, warisan dari pola pengasuhan orang tuaku. Jadi masih ada waktu nih untuk ngebenerin dulu gitu ya. Tapi kalau positive people Mhm. misalnya udah menjadi orang tua, nggak apa-apa, tetap ada waktu ya Mbak Ana ya. Tetap ada Iya. waktu gitu ya untuk membenarkan. Atau kalau nanti positive people kayak ngerasa, aduh aku udah jadi orang tua nih Mbak, terus kayaknya udah Mhm. salah nih gitu ya, anakku udah nggak, udah tipe kelekatannya udah yang belum bener nih gitu ya, tetap tetap masih Mm. bisa kita benerin gitu. Oke, yang pertama, nah ini aku langsung pakai satu contoh ya. Yang pertama tipenya ini tipe avoidant. Jadi waktu itu pernah ada satu klienku gitu, dia bilang gini, Mbak Prita, anakku ini baru 4 tahun, tapi kok nggak pernah nangis ya kalau ditinggal, terus kayak di Mhm. playground itu dia selalu bilang, udah aku main sendiri aja, aku nggak apa-apa kok, aku nggak sedih, aku nggak nangis, mami kerja aja nggak apa-apa Mhm. gitu. Dan itu berlangsung terus-menerus gitu, sampai dia nggak mau dibantu dan jawabannya selalu sama. Aku nggak sedih, Mhm. aku nggak apa-apa, tapi sambil raut mukanya tuh sebenarnya sedih banget gitu kata mamanya gitu Mhm. ya. Nah, jangan-jangan sebenarnya anak ini tuh punya tipe kelekatan yang avoidant ini, di mana dia ini apa ya, kayak dianggapnya tuh kayak anak yang mandiri banget gitu ya, kayak nggak cemas berpisah dari orang tua, padahal dia tuh sedang Mhm. membangun tembok pertahanannya supaya dia Mhm. nggak bergantung sama orang lain karena takut kecewa gitu kan. Mhm. Nah,
kalau untuk positive people, tapi aku belum punya anak, Mbak, nggak bisa bayangin kalau di orang dewasa kayak apa gitu kan. Nah, kalau di orang dewasa biasanya seseorang ya, seorang pribadi yang dia pada masa kanak-kanaknya dia Mhm. kurang mendapatkan kehangatan, respon, Mhm. kurang dipahami emosinya gitu ya, dan dia akhirnya memilih untuk mematikan aja deh perasaannya daripada kecewa. Aku sekarang Mhm. bangun aja deh tembok pertahanan diriku supaya aku tuh nggak apa namanya nggak bergantung sama orang lain, jadi aku nggak kecewa gitu. Nah, Mhm. itu tipe yang pertama, yang avoidant. Mungkin kalau ada positive people yang ngerasa, waduh, kayaknya aku nggak apa-apa ya. Boleh share aja di kolom komen, siapa tahu kita nggak sendirian kan. Oke, Kayaknya nah sering deh yang Mbak aku ketemu orang yang sering kayak ya, gitu. Mhm. Mhm. Tapi nggak sadar gitu kan. tapi nggak Benar-benar. sadar. Iya, benar, Yes. tapi nggak Mhm. Mhm. sadar. Oke, nah terus yang kedua, Mhm. ini tipenya itu ambivalen ya, ambivalen dan Mhm. anxious gitu. Jadi agak agak kadang oke, kadang enggak gitu ya. Nah, ambivalen anxious ini biasanya tuh kalau misalnya ini nanti sekalian nih kita dulu diperlakukan seperti apa sih sehingga ada potensi meskipun nggak Mhm. selalu gitu ya kita membentuk tipe kelekatan yang ini gitu ya. Yes. Biasanya seseorang yang punya tipe attachment yang ambivalen atau anxious ini, Mhm. itu ketika di masa kanak-kanaknya, dia mendapat perlakuan yang tidak konsisten. Jadi kadang Mhm. orang tuanya itu mencurahkan kasih sayang yang begitu, waduh hangat, beliin hadiah, Berlebihan gitu. gitu ya. Benar-benar. Berlebihan, Mhm. benar. Tapi kadang-kadang marahnya meledak banget yang anak tidak bisa Mhm. memprediksi gitu. Ini kapan mama marah, kapan papa marah, kapan baik sih gitu ya. Kayak Mhm. nggak Mhm. tergantung tanggal juga gitu masalahnya gitu kan. Jadi anak ini jadi nggak bisa memprediksikan kapan dia akan mendapatkan cinta, kapan dia akan merasakan takut atau cemas. Jadi membentuk satu tipe kelekatan atau membentuk satu pribadi yang dia sibuk mencari cinta gitu ya. Jadi dia Hmm. sibuk untuk membuktikan bahwa aku nih layak nggak sih, aku nih berharga nggak sih gitu. Jadi dependent, jadi clingy, takut Mhm. ditinggalkan, Takut nggak bisa dapat. ditolak gitu ya. Yes, benar, benar Iya, iya. banget. Takut ditolak Mhm. gitu. Ini tipe yang kedua. Nah, yang ketiga ini lebih nggak terpola nih ya. Kalau yang kedua Mhm. tadi Mhm. ada dua kondisi yang dia Mhm. dapatkan, tapi nggak bisa dia prediksi. Nah, kalau yang ketiga ini yang disorganized. Disorganized ini, Mhm. nah ini moga-moga untuk yang udah jadi orang tua, moga-moga nggak sampai terjebak di sini. Tapi untuk Mhm. positive Mhm. people yang belum jadi orang tua dan ngerasa kayaknya akan baik kalau kita konsultasikan gitu ya. Nah, disorganized ini lebih ke ketika masa kanak-kanak dia ini nggak dapat perlakuan, nggak dapat kasih sayang, nggak dapat perlakuan yang menenangkan Mhm. gitu ya, malah cenderung pengabaian, respon Mhm. agresif, terus abusive gitu ya, ada kekerasan di situ gitu. Mhm. Nah, jadi membentuk kayak aku nggak mau deh punya relasi yang hangat sama orang lain Mhm. gitu ya. Dan ini aku pernah punya satu klien gitu ya, dia udah jadi orang tua dan Mhm. yang tadi Mbak Ana bilang ya, dia sangat frustasi kalau belajar parenting. Dia belajar juga di Mhm. Good Enough Parents, Mhm. dia belajar banyak kelas, tapi dia sangat frustasi karena ngerasa pas parents-parents yang lain share, oh kemajuannya ini. Ibu ini kayak ngerasa, aku tuh nggak ada kemajuan apa-apa loh, tetap aja aku tuh Mhm. kalau anakku nangis, aku akan langsung bilang, diem dong, jangan nangis gitu ya. Dan aku Mhm. cenderung kasar gitu. Nah, Mhm. ternyata nggak cukup cuman belajar parenting aja. Ketika dia konseling, melakukan konseling sama aku, akhirnya baru ketahuan, oh oke, pola pengasuhan yang dia dapatkan dulu, ada kekerasan membuat tipe kelekatannya dia ini jadi disorganized. Jadi ketika anaknya rewel, ketika anaknya nangis, Mhm. dia have no idea gimana sih connect emosi itu gimana, nggak pernah ada pengalaman aku di connect emosi sama orang tuaku, jadi aku harus Mmm. ngapain kamu tuh aku nggak ada Bingung pengalaman ya? gitu ya, Mhm. bingung gitu. Nah, itu yang disorganized kok salah semua gitu kan kayaknya. Nah, yang terakhir baru yang secure attachment. Secure Mhm. attachment ini ketika di masa kanak-kanak
dapat respon yang hangat. Intinya adalah emosi pribadi ini gitu ya, emosi Mm-mm. orang ini itu dipahami, bukan selalu dituruti. Jadi dipahami. Misalnya kalau Mm. anak nangis gitu ya, atau anak berbuat Mhm. salah misalnya gitu. Nah, orang tua berusaha untuk masuk ke apa sih yang lagi dirasain anak ini gitu ya. Anak ini takut, anak ini marah Mhm. sebenarnya, anak ini malu. Dan emosi itu yang disasar duluan. Kamu marah, kamu malu, kamu takut, kamu nggak nyaman gitu ya. Jadi emosinya langsung ditangkap duluan gitu. Jadi Dapat kayak respon yang naming ya, hangat. Mbak ya? Yes, benar. Mm-mm. Nah, jadi kalau pada masa kanak-kanak dia biasa dapat respon yang hangat, bukan dimanjain ya, tapi respon yang Yes. hangat dan emosionalnya itu dia merasa orang-orang di sekelilingku paham ya apa yang aku Ya. rasakan. Paham aja deh, nggak usah nurutin, yang penting paham gitu. Mm-mm. Sehingga ketika dia nanti membentuk pribadi yang gimana gitu ya, dia jadi punya punya jalur nih. Oh, enak ya, dipahami tuh rasanya kayak gini ya. Jadi Mm-mm. ketika Mm-mm. dia membentuk relasi, lebih mudah juga untuk dia berempati dan memahami orang lain. Jadi kira-kira itu tuh 4. Mungkin ada tambahan nih dari Mbak Hana. Oke. Cocok banget sih Mbak. Kebetulan kemarin aku sempat share di IG story juga gitu, empat empat attachment yang tadi Mbak Prita sampein gitu. Cuma tadi aku jadi lebih ada gambaran yang detail ya teman-teman positive people ya Gayatri ya. Jadi harapannya sih Benar. sebenarnya kita bukan bermaksud untuk cocokologi kayak aku kayaknya ini, aku kayaknya itu dan berhenti di Yes. situ. Tapi kalau menurut Mm-mm. aku parenting is about personal growth juga. Makanya Mm-mm. sengaja APDS Indonesia berkolaborasi dengan Good Enough Parents sama Mbak Prita Tias juga sebagai konseling psikolog asosiat di tempat kita. Aku tuh ngerasa sebagai orang tua ya Mbak, walaupun kita belajar sebagai psikolog pun kayak masih gimana sih secure attachment, so tenang aja Ya, gitu. Nggak benar. apa-apa, teman-teman kita nggak langsung harus aku pengen sehangat dia, pengen kan karena Yes. orang tuh tipe kalian beda-beda ya. Makanya Benar. Benar. growing dan bertumbuh sebagai orang tua tuh adalah cara kita untuk menjadi orang tua tadi, never ending learning proses juga gitu. Aku nambahin itu aja sih. Oke. Oke, Aku terima kasih nambahin Mbak dikit Mm-mm. sih. Prita, Oke, Mbak Mm-mm. mm-mm, Gayatri. Aduh mm. maaf ya nanti kalau Iya, Mm-mm. molor. Nah, iya tadi apa-apa. aku mau meng-highlight si personal growth itu sih Mbak Ah, ah. Ana dan Mbak Mm-mm. Gayatri. Karena kadang-kadang gini, ketika seseorang mau bertumbuh, meskipun positive people misalnya belum jadi orang Mm-mm. tua Mm-mm. gitu ya, baru mempersiapkan pernikahan deh misalnya, atau berencana Mm-mm. untuk menikah, kan itu pondasi awal dalam keluarga gitu ya. Aku mau ngajak gini sih, si masalah attachment ini bukan cuman goals-nya adalah aku benerin diriku supaya aku bisa mengasuh anakku. Mm-mm. Bukan Mm-mm. bukan cuman itu benar juga, Yes, tapi bukan cuman itu. Tapi aku benerin diriku untuk diriku sendiri gitu. iya Karena itu poin penting. yes, makanya itu kenapa kok Mm-mm. ini cocok banget sama APDC karena ini personal growth. Karena Mm-mm. tumbuh dalam insecure attachment itu Nggak enak sangat banget ya. Mm-mm. nggak nyaman gitu. Jadi pertumbuhan kita sebagai orang tua atau calon orang tua itu goalsnya bukan cuman semata-mata buat anak gitu, tapi buat diri Mm-mm. kita sendiri itu yang paling utama dulu sih gitu. Ya, aku setuju banget tuh Mbak Oke, Prita. Oke, thank you Mbak Prita, Mbak Ana juga tadi penjelasannya. Wah, tadi itu banyak banget nih teman-teman positive people yang curhat nih Mbak di kolom komentar ya gitu ya. Dan tadi menarik banget nih Mbak ketika Mbak Ana juga sempat menyenggol sedikit tentang insecure attachment gitu ya. Kan pasti mungkin adalah anak itu yang sudah merasa kecewa gitu ya dengan Mm-mm. pola asuh orang tuanya gitu. Nah, sebenarnya itu apa sih Mbak yang bisa dilakukan gitu, baik dari pihak anaknya atau dari pihak orang tuanya nih ketika sudah dewasa baru menyadari mungkin kayaknya dulu aku berperilaku tidak baik mungkin ya ke anakku gitu. Nah, itu kan Mm-mm. sesuatu yang kita nggak bisa balik ke masa lalu lagi gitu ya Mbak. Tapi si anak ini sudah terlanjur kecewa gitu. Nah, kita nih sebagai anak apa sih Mbak yang bisa kita lakukan, atau dari segi orang tua juga kira-kira apa nih yang bisa dilakukan seperti itu, Mbak Prita? Oke. Oke, nah mungkin aku coba ambil point of view-nya kalau kita sebagai orang tua gitu ya, apa yang bisa Mm-mm. kita lakukan untuk terkoneksi kembali nih sama anak gitu kan? Kenapa orang tua tuh sulit terkoneksi sama anak? Nah, ini aku ambil tips dari Dr. Siegel gitu ya. Nah, Mm. ada 3S nih. S yang pertama adalah safe. Nah, tapi balik lagi ya, 3S ini akan lebih mudah kita lakukan kalau kita udah memaknai
pertumbuhan diri kita dulu ya. Iya, Kalau setuju. enggak, berat banget jalannya tuh, berat meskipun bisa paralel lah. Kita benerin diri Mhm. sambil kita benerin koneksi, paralel bisa gitu ya. Nah, pertama safe. Safe ini intinya orang tua berusaha melindungi anak baik secara fisik atau mental, tapi bukan overprotective, bukan menyelamatkan anak selalu gitu ya. Atau bukan kayak aku nggak mau sampai anakku merasa kecewa atau gagal, bukan. Tapi contoh praktisnya misalnya gini, hindari bertengkar sama pasangan di depan anak misalnya gitu ya, atau hindari Oke. nyalah-nyalahin pasangan di depan anak. Nah itu kita kurangi lah. Atau yang kedua, nih ini dosaku nih ya yang masih sering aku lakukan. Uh, Kurangi menularkan kecemasan sama anak. Nah, aku tuh Mhm. kan cemas banget sama kebersihan, sama keamanan, sama dan lain-lain gitu ya. Nah, supaya dia juga nggak jadi cemas sama lingkungannya gitu kan. Dan yang terakhir kayak menjadi tempat yang aman untuk anak ngaku salah. Iya, jadi Oke. Hmm. menjadi tempat yang aman untuk ngaku salah, nggak menghakimi anak pada saat anak salah. Dengerin aja dulu, Mhm. gitu kan. Itu S yang pertama, safe. S yang kedua itu sin, membuat Mhm. anak merasa oke, aku berharga, aku layak, aku dicintai, aku penting, gitu ya. Hmm. Contoh nyatanya gimana sih? Ini intinya pas lagi anak melakukan sesuatu, kita Mhm. berusaha melihat apa alasan dia sih, apa pikiran dia di balik itu. Mungkin Ya. biar kegambar, aku kasih satu contoh ya. Nah, ini contohnya kejadian sama anakku baru banget hari ini gitu. Nah, aku tadi minta izin sama dia gitu ya, karena percakapan ini menurutku wow gitu. Jadi si Wikan ini tuh umurnya udah 6,5 tahun dan dia baru seminggu masuk SD. Nah, Hmm. hari ini itu dia kali kedua mengompol di sekolah gitu. Hmm. Nah, sebagai orang tua, apa yang dirasakan nih ya, anak 6 tahun ngompol di sekolah gitu kan. Sejujurnya aku malu dan khawatir dia merasa malu gitu. Hmm. Tapi kita punya track record gitu ya, memang dia sangat apa namanya tuh sangat sangat sering pipis gitu. Pokoknya udah bener-bener emang anaknya nggak bisa nahan pipis banget gitu lah. Nah, terus kan ada perubahan rutinitas kan selama seminggu Hmm. ini gitu. Nah, jadi aku ngeliat tuh, oke, secara faktor dalam dirinya banyak banget nih perubahan-perubahan. Itu pertama. Mhm. Yang kedua, pada saat dia masuk mobil nih dijemput tuh Mbak Ana sama Mbak Gayatri, dia udah gini, aku ngompol lagi gitu. Hmm. Oke, terus aku sebenarnya udah tahu ya, cuman aku pura-pura nggak tahu. Oh gitu, pantesan kamu ganti baju gitu. Mau Mhm. ceritain ke Mhm. mama gimana gitu ya. Jadi ketika anak buat salah, coba deh kita tanya dulu. Tadi gimana ceritanya gitu. Padahal mungkin dalam hati kayak, kok apa lagi sih gitu ya. Kamu mau ceritain tadi gimana? Iya tadi aku lagi baris mau ke toilet, mau cuci tangan. Aku pikir ya udah sekalian aja pas cuci tangan sekalian pipis. Ternyata aku nggak bisa tahan. Oh gitu. Kamu nggak bilang miss, kamu mau bilang miss gitu. Soalnya aku takut kalau aku sering-sering izin, Miss kira aku tuh cuman main-main di luar. Oh, Hmm. ternyata dia itu nahan pipis karena dia punya asumsi bahwa dia takut dijudge sama Missnya gitu kan. Ternyata sampai sedalam itu dia mikir sambil nahan pipis gitu. Ya Sampai ampun. sampai akhirnya dia bilang, Mhm. tapi aku udah bilang mas sama Miss dan ternyata pikiranku itu nggak bener. Ternyata kata Miss aku tuh Hmm. nggak apa-apa kalau minta izin pipis gitu. Ternyata aku aja yang mikir gitu. Dan di saat itu aku kayak mikir ya ampun apa jadinya kalau dia keluar sekolah tadi aku langsung Mhm. bilang Wikan kok bisa sih kamu ngompol lagi, nggak akan Mhm. keluar tuh Mhm. pikiran Mhm. atau alasan dibalik perilaku anak. Jadi itu yang kedua gitu ya, mendengarkan mereka pada saat mereka salah. Dan yang terakhir, S yang terakhir tuh SUT. Nah, SUT ini lebih ke arah kita mendampingi anak melewati badai Mhm. emosinya gitu kan. Pada saat mereka entah nangis, entah marah, entah teriak, itu kan badai emosi dalam diri mereka tuh sebenarnya gede banget, cuman mereka belum bisa mengelola itu, jadinya teriak, jadinya membantah gitu. Nah, ini kita
menunjukkan bahwa oke, aku tahu apa yang kamu rasakan, aku berempati sama apa Mm-mm. yang kamu rasakan. Yuk coba aku ajarkan beberapa cara untuk menenangkan diri gitu ya. Kira-kira gitu sampai goals-nya anak jadi punya kemampuan untuk menenangkan dirinya sendiri. Nah, jadi itu sih 3S yang aku tahu prakteknya nggak semudah itu dan emang ini apa pelajaran seumur hidup ya buat kita. Tapi ya daripada kita jalan tanpa teori kan nyasar nanti gitu ya. Bener banget sih Mbak Oke. Prita. Itu aku nyambung ya, Gayatri ya. Memang sebagai orang tua itu kadang kita tuh sulit banget ngendaliin diri tadi Mbak. Kayak ada otomatisasi aja kalau memang kita pengen Mm-mm. memberikan statement. Makanya pengelolaan diri itu penting sekali. Nah, aku mungkin nambahin yang dari sisi anak kali ya Gayatri sama Mbak Ya, Prita ya. boleh. Gimana kalau tadi pertanyaan yang banyak muncul juga ya teman-teman tentang kalau orang tua kita sudah terlanjur memberikan koneksi yang nggak baik nih. Artinya kita udah nggak connect, kita udah disconnect nih sama orang tua kita. Terus kita adalah calon orang tua yang kita nggak punya gambaran atau bahkan ada yang bilang orang tuanya dianggap toksik gitu karena sering marah-marah. Tadi ada yang curhat juga ngungkit-ngungkit tentang perjuangan, pengeluaran, biaya gitu-gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh nggak tahu gimana secure attachment. Maka aku kalau Mbak Prita tadi 3S, aku kayak 3A 1G. Jadi yang pertama tuh kita Oke. harus pertama adalah aware gitu. Kita harus sadar dulu Hmm. pola asuh apa sih yang kita dapetin dari 4 poin tadi yang Mbak Prita sampein, jenis attachment mana yang kita dapetin. Gimana kita bisa aware kalau kita nggak belajar. That's why belajar menjadi orang tua itu sekarang penting sekali. Terus yang kedua, kita harus bisa accept gitu. Kita acknowledge dulu, akuin dulu, kita terima. Ya habis gimana dong? Masa kita mau ngerubah orang tua kita? Kan nggak bisa. Kita juga nggak bisa pilih dilahirkan dari orang tua seperti apa. Nah, proses acceptance ini adalah proses yang nggak mudah. Dalam perjalanannya kita tuh akan ada apa ya Mbak, kayak ada semacam penolakan gitu kan, akan ada semacam pemberontakan gitu. Nah, terus setelah kita accept, ternyata kita juga butuh acknowledge gitu. Ngakuin kalau kita tuh udah nerima atau belum. Karena kalau memang belum menerima, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa menerima dulu. Tapi G yang satu ini jangan dilupain, yaitu growing, berproses gitu, bertumbuh gitu. Salah satu bertumbuhnya adalah kita belajar besok jangan sampai siklus ini kita lakukan kepada anak kita nanti gitu. Nah, jadi itulah kenapa parenting is about kita bertumbuh sebagai pribadi, karena di dalamnya ada proses kita mengenali emosi, regulasi diri kita, memaafkan, dan bahkan kita nggak perlu mencari apa yang benar dan salah. Emang iya ya orang tua kayak gitu ke anak kan nggak ada niatan gitu kan. Nah, proses kita memaafkan dibuktikan dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua kita sebelumnya. Makanya nih Mbak Prita, Gayatri, aku pengen ngajak teman-teman tadi kayaknya banyak banget yang komentar kita bikin Ya. webinar bareng, ya kan? Jadi kayaknya seru ya kalau kita Benar-benar. nanti akan bikin webinar APDC collab sama Good Enough Parents salah satunya gitu untuk ngebahas ini lebih dalam. Kayaknya tadi dengerin Mbak Prita Tias tuh kayak setuju nggak sih kayak gitu karena pengalaman Mbak Prita lebih ke psikolog anak luar Ya. biasa gitu ya. Jadi kita bisa menggali dari Mbak Prita, dari aku gimana teman-teman bisa memaafkan diri sendiri kalau sudah terlanjur menjadi anak dengan pola asuh yang tidak secure, kemudian kita jatuhnya ke anak juga melakukan hal yang sama. Nah, kita memaafkan diri bersama aku nanti ya. Jadi itu tadi sih Gayatri, Oke. Mbak Prita, nggak kerasa loh waktu kita ya. Aku Iya, balikin ke Gaya deh. sudah sudah Jadi mendekati akhir webinar. Nanti sesi kalau gitu ya. kalau Jadi 1,5 jam webinar jadi dalam webinar lama di gitu. sini. Karena ini banyak teman-teman yang tadi udah bilang gitu kan, Mbak, wah ini harus di save nih. Tenang aja akan Yes. kita save dan supaya lebih seru lagi kita mau bikin Mm-mm. webinar nih dari APDC Iya, Indonesia bareng sama Good betul. Enough Parents gitu. Jadi teman-teman harus sering banget pantengin Instagramnya APDC Indonesia dan Good Enough Parents buat tahu nih kira-kira akan ngebahas tema seperti apa sih bareng sama Mbak Prita dan juga Mbak Ana gitu. Oke, menarik banget nih Mbak Prita dan Mbak Ana. Tadi juga udah dikasih tahu ya tips and triknya gitu ya dari segi orang tua dan juga anak yang teman-teman positive people ini bisa coba praktekkan gitu. Dan juga kita harus ingat bahwa parenting ini kan proses belajar seumur hidup gitu ya Mbak ya gitu. Jadi harus terus Setuju. mau belajar lah gitu. Wah, ini sayang sekali karena sudah mau mendekati akhir. Mungkin aku pengen nih dapat closing statement dulu nih dari Mbak Prita dan juga
Mbak Ana nih terkait tema kita pada malam hari ini. Mungkin boleh dari Mbak Prita dulu mungkin. Oke, ya. Jadi positive people, aku mau meng-highlight itu tadi ya, bahwa apapun posisi kita sekarang gitu ya, belum menjadi orang tua atau berencana menjadi orang tua, aku pikir untuk kita belajar duluan gitu ya tentang diri kita ada di titik mana, bukan untuk menilai kita ini berarti kurang daripada yang lain, tetapi kita growing-nya itu dari titik masing-masing gitu. Tapi menyadari dulu kita ada di titik yang mana, jalurnya itu goals-nya apa yang mau kita tuju gitu ya untuk pertumbuhan kita. Nah, aku rasa itu nggak bisa let it flow, nggak bisa kayak ya udah lantar bener-bener sendiri, ya udah lantar terbentuk sendiri gitu ya. Nggak bisa, itu suatu proses perubahan, perlu secara sadar, perlu secara konsius untuk kita pelajari gitu. Nah, makanya tadi seperti yang Mbak Ana bilang, Mbak Gayatri bilang, kita mau garap ini dengan lebih serius gitu Mbak Ana ya, supaya jadi satu webinar yang pasti akan lebih membantu daripada ngobrol di IG Live gini. Nanti rencananya di bulan September gitu ya Mbak Ana ya. Yes, betul banget. Jadi aku rasa mungkin aku tutup dengan satu statement, nggak ada ya orang tua yang sempurna. Even aku, Mbak Prita, sebagai psikolog pun gitu ya, Gayatri, masih sangat belajar gitu. Kadang di teori itu nggak bisa sama kayak di lapangan atau di prakteknya sebagai Benar, orang setuju. tua. Jadi karena kita nggak bisa jadi orang tua yang sempurna, maka jangan pernah menuntut orang tua kita untuk sempurna juga. Justru kita yang selalu belajar terus, bertumbuh sebagai pribadi, supaya nanti anak kita mendapatkan cinta yang sempurna. Karena itu yang dia butuhkan, bukan orang tua yang sempurna. Jadi sampai ketemu di webinar Oke. kita, insya Allah bulan September. Q&A-nya karena banyak banget, tadi kayak udah terangkum dengan penjelasan kita berdua. Q&A-nya kita jawab ini ya di webinar nanti ya Di teman-teman. Jadi webinar, pantengin oke. IG Good Enough Parents, Mbak Prita Tia sama APDS Indonesia, analisa juga. Oke, terima kasih Mbak Thank Prita, you. Mbak kasih Analisa Mbak Ana, waktunya. Mbak Gayatri. Sangat Makasih juga. insightful banget pada malam hari ini buat teman-teman yang sudah menikah atau calon orang tua nih untuk kedepannya gimana ya untuk membangun koneksi dengan anaknya gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk Positive People juga makasih banget karena udah banyak banget yang nanya gitu ya. Karena kita juga udah nggak sabar mau jawabin pertanyaannya nanti di webinar di bulan September gitu. Jadi pantengin Instagramnya Good Enough Parents dan juga APDS Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Prita dan Mbak Ana. Sukses Thank you. Dah, Bye. sampai ketemu. Aku Makasih Mbak izin Prita, pamit. Gayatri. Jangan lupa di-save ya, Bye-bye. ditonton ulang. Yes, Dadah. doakan aku safe teman-teman. Thank Dadah. you.